Hari ini adalah ICT for Organization and Social Life ya. Ya, saya belum terjemahkan, saya anggap gampang lah. Ya, TIK untuk organisasi dan kehidupan sosial ya. Jadi kadang-kadang orang menganggap bahwa TIK dan kehidupan sosial itu adalah sesuatu yang eh, berbeda gitu lah, tidak berhubungan. Sebentar, saya coba matikan dulu videonya ya, kelihatannya tidak stabil. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini tidak perlu dilihat semuanya ya, tapi kita melihat bahwa TIK ya, terutama di 2-3 tahun terakhir ini sepertinya sudah mendominasi hidup kita ya. Ini ada 6 bidang yang ternyata sangat membutuhkan dukungan teknologi informasi dan komputer. Money and finance ya, keuangan dan finansial. Bagaimana sekarang kita dengan mudah bisa bayar-bayar menggunakan e-banking. Transportation, bagaimana kita bisa kalau khususnya di Indonesia mesen Gojek ya atau Grab. Communities and agriculture ya, kalau di orang lain itu yang namanya pertanian sudah jadi industri ya, dan sangat membutuhkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian ini bisa misalkan jual saham ya dan seterusnya. Lalu sharing experience ya, kenapa tadi saya menyebutkan kenapa nggak ada yang diskusi kelompok. Anda kan sudah harus biasa belajar cerdas daripada belajar keras. Ada yang mengumpulkan file jam 3 malam. Itu kan tidak sehat ya, Anda bangun sampai orang waktunya tidur. Kok ini malah kalau misalkan cuma sampai jam 11, jam 12 ya masih wajar lah. Tapi kalau kebut semalam sampai jam 3 subuh, itu kan tidak sehat. Apalagi sekarang ya, zaman kesehatan itu sedemikian mahal. Bagaimana Anda sharing experience, pengalaman dalam membuat tugas, memanfaatkan berbagai akas aplikasi berbantuan internet, sharing service, berbagi layanan, ya berbagai macam sekarang. Kita bisa beli makanan dengan mudah menggunakan aplikasi tertentu. Sharing goods, kita bisa berbagi ya memesan barang dengan mudahnya. Kalau Anda sekarang sudah gajian, punya uang, misalkan orang tuanya langsung bisa sodakoh, bisa memberikan infak ya, bisa memberikan zakat tanpa harus keluar rumah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ICT sendiri atau TIK merupakan istilah untuk teknologi informasi yang menekankan peran komunikasi terpadu dan integrasi telekomunikasi. Ini seperti yang kita lakukan sekarang ya, kuliah ya. Pada saat kuliah saya tetap menggunakan media sosial ya, atau saluran telepon atau internet, memanfaatkan laptop atau komputer, perangkat lunak, pakai Zoom, adanya middleware, storage, dan seterusnya. Untuk pengguna mengakses, menyimpan, mentransmisikan, dan memanipulasi informasi. Nah, halo, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ada apa? Bisa, Bapak. Ya, Bisa, Pak. sorry, saya suka ini khawatir soalnya. Baik. Nah, di eh, apa di bidang sistem informasi yang namanya sosial dan sistem informasi itu tidak bisa dilepaskan. Bahkan ada ilmu baru ya, hasil perkawinannya yang disebut sebagai sosial informatik. Jadi sosial informatik atau informatika sosial ya,
Ini mengacu pada studi interdisipliner mengenai perancangan, penggunaan, dan konsekuensi TIK yang memperhitungkan interaksinya dengan konteks kelembagaan dan budaya atau kultur. Aspeknya di sini adalah tentu saja titik beratnya lebih ke bidang sistem informasi. Karena sistem informasi itu adalah keilmuan di bidang informatika yang aspek sosialnya itu sangat kental ya. Kita tidak aneh dengan apa itu mengelola misalkan manajemen. Siapa yang dikelola oleh manajemen? Ya human, ya manusia. Baik, dari sosial informatik ini ada tiga bagian besar yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah ICT Interaction with Society. Bagaimana interaksi TIK dengan masyarakat. Yang kedua adalah ICT Application in the Social Science. Ini mungkin bukan bidang kita ya, tetapi tetap kita berpendapat bahwa kenapa anak informatika kadang-kadang suka sombong ya, menyatakan bahwa orang informatika itu bisa masuk kemana-mana. Salah satunya adalah ke keilmuan sosial. Dan yang terakhir adalah ICT as Social Research Tool. Ya, jadi di bidang riset sosial itu sudah tidak aneh TIK dijadikan sebagai kakas. Kita akan lebih membahas yang sebelah kiri, ya. Jadi bagaimana TIK berinteraksi dengan masyarakat di level personal atau perorangan, di level organisasional, level organisasi, dan di level masyarakat. Di satu sisi, Anda harus melihat bahwa personal, organisasional, dan society ini tidak bisa lepas dari pemanfaatan TIK. Di sisi lain, kita juga harus melihat manfaatnya. Di sisi lain, kita juga harus melihat dampaknya. Ternyata dampaknya itu tidak selalu positif ya. Jadi ada resiko yang harus dikelola. Kalau untuk yang di social science, ya ini ada simulasi dan modeling ya, ada e-commerce ya untuk aplikasi, lalu juga ada pemanfaatan sistem informasi di bidang pendidikan seperti yang kita lakukan, di bidang pemerintahan ya, lalu ada structuring and conceptualization of information ya, bagaimana Anda menstrukturkan konseptualisasi. Contoh sederhana ya, kenapa tadi saya menyinggung mengenai struktur proses. Anda belajar menjadi seorang analis sistem untuk dengan cerdas ya bisa menganalisis bagaimana mendekomposisi sebuah proses. Kemampuan analisis ini juga nanti akan bermanfaat bagaimana nanti akan menganalisis data dan informasi dan menyusunnya dan membuat menjadi sebuah struktur yang baik. Contoh ya, yang namanya information structure itu bukan hanya digunakan di sistem informasi ya, di kuliah lain seperti misalkan di interaksi manusia komputer ya, kan pernah kita juga membahas ya bagaimana kita misalkan menyusun menu sebuah aplikasi yang baik. Menu itu kan dari fungsi, dari proses ya, diwakili oleh sebuah kata atau kalimat yang mewakili proses atau fungsi tersebut. Nah, itu Anda harus membuat sebuah struktur bagaimana menu yang dibuat itu bisa melayani pengguna. Ini masuk ke salah satu kemampuan untuk structuring and conceptualization of information. Bukan hanya Anda yang mengerti, tapi orang lain juga dimudahkan
untuk apa itu memahami dan menggunakannya. Sudah tidak aneh ya yang bagian ketiga bahwa TIK ini sudah menjadi KAKAS. Anda nanti bikin TA ya, mau mengumpulkan data melalui kuesioner pakai Google Form, pakai aplikasi yang mendukung statistik ya. Anda menggunakan cyber infrastructure ya, pakai apa ya? Pakai cloud computing misalkan, online collaboration ya, analyzing, archiving ya, pengarsipan dan keilmuan lain yang mendukung social science. Kita tidak akan lama-lama di sini. Kita lebih ke yang sebelah kiri. Baik, kita lanjutkan. Kalau ada yang bertanya silahkan ini ya. Teknologi informasi dan komputer tidak dipergunakan secara terisolasi dari masalah sosial atau teknologi. Betul? Bahwa teknologi tidak terisolasi. Halo? Kok di saya hilang ya ininya ya? Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak, bisa. Ada Pak, ada. Ya, saya kesulitan ini melihat wajah-wajah Anda soalnya. Kok ininya tidak tampil ya? Oke, kita lanjutkan. Konteks budaya dan institusional TIK akan mempengaruhi cara pengembangannya, jenis konfigurasi yang dapat diterapkan dan diusulkan, bagaimana penerapan dan penggunaannya, dan berbagai konsekuensi yang terjadi untuk organisasi dan kelompok sosial lainnya. Jadi Anda tidak aneh ya kalau nanti terutama di S2 itu ada beberapa penelitian bidang sistem informasi yang terkait dengan budaya atau kultur. Culture itu masuk nanti ke ranahnya sistem informasi. Karena memang kita tidak bisa terlepas dari yang namanya culture, dari namanya budaya. Ya, Anda kirim email, sudah pakai TIK, sudah pakai internet. Ya, ada yang kirim tugas ke saya. Isinya cuma, Pak, ini tugas 3. Kira-kira menurut Anda sopan tidak itu? Ya? Tolong jangan melakukan hal yang seperti itu. Ya, ada tata krama, ada sopan santunnya, apalagi kita sebagai orang timur, ya, orang Indonesia. Bahkan di orang barat sekalipun ya, ada yang namanya etika berinternet. Itu bagian dari kultur. Bukan cuma urusan sopan santun, tapi juga urusan profesionalisme. Nah, untuk TIK, organisasi dan kehidupan sosial, Anda sebagai seorang analis sistem harus memahami konsekuensi organisasi dan sosial dari penggunaan ya kok penggunaannya 2 kali ya, dan pengembangan TIK, di mana semakin penting untuk praktek profesional dan kebijakan sosial. Ini contoh saja paling sederhana. Setelah sekian tahun ya kita menggunakan
internet, media sosial, dan seterusnya. Tapi ternyata juga tidak membuat netizen Indonesia semakin baik ya. Betul. Ya, saya bahkan diminta untuk mengajar kuliah literasi digital, bukan hanya di prodi fakultas teknik saja, misalkan, tapi juga sampai di fakultas hukum. Karena ternyata banyak orang, tadi ya, personal level, ingat, itu tidak paham mengenai dampak dari penggunaan TIK. Ya, dampak positif pastilah tahu, tapi ternyata juga ada dampak negatifnya. Determinisme ini harus diperlukan, harus diantisipasi ya. Jadi determinisme itu adalah kejadian atau tindakan yang merupakan konsekuensi kejadian sebelumnya dan ada di luar kemauan. Khususnya TIK, memperlakukan TIK sebagai sistem pemrosesan informasi dan karakteristik teknisnya menyebabkan perubahan sosial yang spesifik saat diadopsi dan digunakan. Anda menjadi seorang analis sistem, harus bisa memprediksi apa kira-kira yang menjadi keuntungan, apa kira-kira yang menjadi kekurangan. Jangan pernah nanti misalkan dalam penelitian, dalam tugas akhir, Anda berpendapat bahwa sebuah organisasi pakai sistem informasi, pakai aplikasi, pakai website, dah beres. Pasti bagus nanti performance-nya. Belum tentu. Ya. Para pengguna, para pemakai, para pengelolanya itu memenuhi syarat tidak. Perlu tidak dilakukan sosialisasi, perlu tidak dilakukan pendidikan ulang, perlu tidak dilakukan kegiatan A, kegiatan B, sehingga ini bisa lebih diterima misalkan. Ya, kalau analoginya, ya jangan sampai Anda seperti orang yang lagi pacaran analoginya. Pada saat pacaran, wah semuanya kan serba bahagia ya. Semuanya serba indah, ya betul. Lihat tembok aja senyum. Anda lupa bahwa kegiatan itu, pacaran itu adalah sebuah proses. Mungkin bisa berhasil, mungkin bisa gagal. Dan harus bisa antisipasi. Ya, jangan sampai nih di kelas saya ada yang putus pacaran, wah langsung niat mau loncat dari atas Monas misalkan karena frustasi. Artinya dia tidak paham bahwa ada aspek negatif dan positif dari setiap kegiatan dan ini harus bisa diantisipasi. Ya, saya ngasih contohnya pacaran, bukan artinya saya menyindir yang jomblo ya. Kalau Anda itu jomblo memang pilihan hidup Anda, ya saya hormat-hormat saja gitu loh. Tolong jangan tersinggung. Untuk yang jomblo tetap semangat. Baik, selanjutnya adalah determinisme teknologi tidak dapat secara memadai memperhitungkan interaksi di antara TIK, orang yang merancang, menerapkan, dan menggunakannya, dan konteks sosial dan organisasi mana terdapat keterlibatan teknologi manusia. Contoh tadi ya, dari sisi teknologi, bagaimana ternyata pemanfaatan internet itu belum bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Indonesia. Sehingga kita butuh kuliah kalau di level universitas, literasi digital. Di perusahaan, di bisnis, ya kondisi pandemik, ya bahkan sebelum pandemik pun, bukan tidak mungkin bahwa sistem informasi yang dibangun di sebuah organisasi ini harus nyambung, harus kerjasama dengan sistem informasi lain yang bisnisnya berkaitan, ya istilahnya itu B2B ya, business to business.
Bagaimana sekarang kita bisa menggunakan mata uang digital ya yang ada di bank dengan provider yang misalkan menyediakan layanan untuk pemesanan makanan. Lo itu kan harus nyambung antara si GrabFood dengan Bank Mandiri itu adalah organisasi yang berbeda dengan sistem informasi, pemanfaatan aplikasi, pemanfaatan data dan informasi yang berbeda. Tapi bagaimana mereka harus nyambung supaya bisa memenuhi layanan kepada customer. Ya, yang namanya e-money, ya, yang namanya transfer digital, pembayaran digital, wah ini sudah kemana-mana. Kalau Anda lihat e-banking misalkan, Anda bisa bayar listrik, Anda bisa bayar PDAM, ya, Anda bisa bayar sekolah, ya, dengan mudah misalkan. Nah itu kan dua organisasi atau mungkin tiga organisasi yang berbeda. Ini harus bisa diantisipasi. Bagaimana seorang tukang martabak misalkan bisa memanfaatkan layanan e-commerce. Ada bisa melayani pesanan online. Tukang martabak, ada restoran, ya, ada bisnis rumahan, ya, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan ICT di organisasi yang pada akhirnya akan membantu masyarakat. Coba nih saya mau tanya, halo Muhammad Fahri. Mana Muhammad Fahri? Muhammad Fahri hilang. Ya Pak, Nah, muncul gini. Kira-kira bagaimana ya kondisi kita di rumah kalau misalkan sekarang nggak ada yang namanya Gojek, nggak ada yang namanya GrabFood, nggak ada yang namanya e-banking. Ada kalau dilihat dampaknya tidak ke masyarakat? kalau dilihat dari kondisi sekarang Pak, menurut saya eh, akan menjadi suatu kesulitan bagi masyarakat Pak. Kesulitan, ya. Jadi adanya pemanfaatan aplikasi TIK terutama yang bersifat mobile, menurut Anda banyak dampak positifnya atau negatifnya? Maaf Pak, gimana Pak? Menurut Anda, pemanfaatan aplikasi yang tadi Anda sebutkan, yang tadi kita bahas, ini banyak dampak positifnya atau negatifnya ke masyarakat? Banyak dampak positifnya Pak. Dampak positifnya. Oke. Halo Aji, mana Aji? Ya Pak, ada Pak. Nah, ada. Kira-kira menurut Anda bagaimana pemanfaatan TIK di bidang pendidikan? Terutama dampaknya terhadap masyarakat. Khususnya sekarang nih, 2 tahun terakhir, masa pandemik. Ya? Pemanfaatan TIK itu sangat penting Pak di masa pandemi ini untuk bidang pendidikan ya. Bisa berikan contoh? Eh, Tentang ini aja Pak, tentang daring seperti ini gitu, lewat aplikasi Zoom atau Google Meet atau yang lainnya. Atau yang lainnya. Oke. Ya, yang lain ada komentar? Dio, gimana Dio? Ya Pak, cukup Pak. Ya, menurut Dio kan tadi kata Aji itu aspek positifnya. Pendidikan memanfaatkan media teknologi seperti yang kita lakukan sekarang punya aspek negatifnya tidak ya? Oh, ada Pak. Apa? Kalau kuliah daring ini yang gangguannya lebih banyak Pak. Gitu.
Gangguannya Misalnya lebih banyak. kalau kuliah off cam bisa sambil main HP atau sambil rebahan, jadi tidak terlalu fokus untuk belajar, Pak. Oh, Dio sekarang jadi lagi rebahan. Enggak, Wah, Pak. enggak. Saya pikir Dio lagi rebahan. Iya itu, ya. Jadi susah. Sampai sekarang ini belum bisa ada teknologi yang benar-benar mewakili interaksi langsung, ya. Kita masih interaksinya dua dimensi seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, apa yang saya tanyakan kepada Anda, ada aspek positif, ada aspek negatif, itu akan menjadi satu cara pandang dalam menganalisis setiap kegiatan. Itu pasti ada aspek negatif, ada aspek positif. Tapi pastikan bahwa yang Anda rancang itu aspek positifnya lebih banyak dibandingkan dengan aspek negatifnya. Terutama berkaitan satu personal, ya, dua organisasi, dan ujung-ujungnya adalah society, ya, atau masyarakat. Baik, nah sifat TIK ini ada 3 macam, ya. Satu sifat sosial, satu sifat, yang kedua sifat teknis, yang ketiga adalah sifat kelembagaan. Yang pertama dari sisi sosial. TIK ditafsirkan dan digunakan dengan cara yang berbeda oleh orang yang berbeda. Betul? Ada yang bisa beri contoh? Sofyan, kalau Anda pakai media sosial itu untuk apa? Kalau saya biasanya untuk komunikasi, Pak. Komunikasi, ya. Dan juga paling untuk, kalau saat ini pemanfaatan untuk belajar juga, Pak. Untuk Di kondisi belajar sekarang. tentu saja, ya, karena Anda kuliah. Ayo ngaku, siapa yang media sosialnya dipakai gibah? Nggak boleh, ya. Betul, tidak boleh. Tapi banyak tidak orang yang melakukannya? Banyak, ya. Ini tidak bagus, ya. Jadi orang punya pandangan yang berbeda, ya, untuk di saat ada yang jadi memandangnya sebagai alat komunikasi, sebagai alat rekreasi, sebagai alat untuk mencari uang, ya. Kalau nggak percaya, tanya tuh sama yang menambang Bitcoin tuh, ya. TIK memungkinkan dan membatasi tindakan sosial dan hubungan sosial. Betul? Ya, dalam beberapa kasus sudah mengubah perilaku masyarakat. Masih ingat yang istilah yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh? Dengan orang serumah nggak pernah ngobrol, tapi dengan teman-teman yang entah ada di mana dan mungkin juga belum pernah ketemu, waduh itu ngobrolnya seperti sudah puluhan tahun bersama, ya. TIK menyediakan sarana untuk mengubah struktur kontrol yang ada. Contoh nih, sederhana saja. Internet bisa dikontrol tidak oleh pemerintah. Pemerintah manapun di dunia. Bisa tidak? Informasi yang di dalamnya. Ya? Ada yang bisa jawab? Coba kita di personal level. Sekali Anda mengunggah sesuatu ke internet, itu bisa Anda kendalikan tidak? Siapa yang bisa akses, siapa yang bisa lihat? Bisa, Pak. Mungkin bisa, tapi satu saat mungkin juga bocor. Nah, kalau sudah bocor, ini repot untuk mengendalikannya. Tidak ada satu lembaga negara pun yang bisa mencegah itu tersebar. Makanya hati-hati, ya, dengan file-file digital Anda, terutama yang bersifat pribadi. Lalu TIK juga dapat menyebabkan konsekuensi negatif bagi beberapa pemangku kepentingan. Saya misalkan punya kepentingan untuk mengajarkan DFD di kelas ini, tapi ternyata kesulitan untuk memperhatikan siapa yang sudah bisa dilepas, siapa yang masih bisa dibimbing, ketahuannya setelah UTS. Ini saya punya kesulitan.
target saya adalah ya Anda sudah lebih canggih lagi, lebih analisisnya lebih bagus lagi dalam memanfaatkan DFD. Tapi ternyata karena kondisi pembelajaran kita masih menggunakan e-learning, ya saya sebagai dosen juga punya batas-batas dalam memantau. Saya sudah nyiapkan bahan, nggak dibaca. Saya nggak tahu siapa yang baca, saya yang tidak. Saya sudah menyediakan video, ada yang nonton, ya nurut. Ada yang boro-boro. Dosennya punya channel YouTube saja juga tidak tahu. Dan saya tidak bisa mengontrol itu. Baik, ini dari sisi dosen ya sebagai seorang pengajar. Bagaimana dari sisi pengambil keputusan dalam pemerintahan, dalam dalam organisasi, ya. Kita lihat ya betapa sibuknya Kemeninfo itu memerangi hoaks. Selalu ada hoaks yang meresahkan masyarakat. Seperti ya jamur di musim hujan kali ya, nggak habis-habis. Oke, selanjutnya adalah sifat teknis TIK. TIK tadi ada beberapa teman Anda sudah menyinggung, memiliki peran komunikatif dan komputasi. TIK memiliki konsekuensi temporal berkenaan dengan waktu dan spasial. Ya, spasial itu berkenaan dengan tempat. Betul? Waktu dan tempat. Ya, contoh nih. Mahasiswa masih juga nge-WA saya jam 12 malam. Padahal itu saya sudah tidur gitu loh. Seakan-akan dosen itu harus siap 24 jam. Saya pikir juga mahasiswanya tidak salah-salah amat. Mungkin dia punya sesuatu yang emergensi yang tidak bisa menunggu ya. Tapi di sisi lain juga kan seharusnya ada aturan. Ya. Ada yang dibentuk misalkan oleh prodi, oleh fakultas, oleh perguruan tinggi, bagaimana tata krama berkaitan dengan waktu dan tempat untuk berkomunikasi dengan dosen, dengan sesama mahasiswa, ya, dengan masyarakat. Kenapa balik lagi di sini yang namanya literasi digital itu cukup penting. TIK jarang menyebabkan transformasi sosial. Tidak pernah membuat sesuatu yang di masyarakat itu sedemikian berubah. Tapi mungkin mendukung ya, atau mungkin malah mengurangi. Contoh sederhananya misalkan dulu ya para ulama itu cukup khotbah di masjid, di pengajian-pengajian. Terus dengan adanya media sosial, mereka menyampaikan khotbahnya itu menggunakan media sosial, video misalkan atau rekaman ini dibantu oleh TIK. Tapi isinya pasti persis atau sama dengan yang disampaikan di pengajian, cuma si daya jangkaunya ini menjadi lebih luas. Yang disampaikan tetap yang berkaitan dengan agama Islam misalkan. Ya. Jadi tidak mengubah agama Islamnya, tidak. Ya, tapi ini di satu sisi ini membantu. Bagaimana dengan keilmuan? Informatika misalkan ya sama. Bagaimana seorang profesor dalam satu saat dengan bantuan TIK itu bisa mengajar ribuan mahasiswa transfer keilmuan dengan mudah. Bantuan TIK, ilmunya tetap sama. Dan terakhir adalah sifat kelembagaan TIK ya. Konsekuensi sosial dan teknis TIK tertanam dalam konteks kelembagaan. Kira-kira Fakultas Teknik Unpas mengeluarkan biaya tidak ya mengelola situ?
Silvi, gimana Silvi? Iya, Bapak. Unpas butuh biaya tidak ya mengelola situ? Butuh, Pak. Butuh buat apa? Untuk pengelolaan dan pengembangan websitenya, Bapak. Cukup websitenya dikelola oleh dosen atau mesti satu lembaga sendiri yang mengelola website situ? Ini konsekuensi secara organisasional, ya. Anda misalkan mau berorganisasi, mau bikin startup, mula-mula cuma arsip, ya, terus bikin database, terus ada teman yang khusus ngurusin input output pengelolaan database tersebut. Perusahaannya tambah besar, database-nya tambah gede, ya jangan-jangan Anda akhirnya mengambil keputusan bahwa harus membuat satu bagian organisasi khusus yang ngurusin basis data atau yang berkaitan dengan TIK. Ya, kita kan punya Pusdatin, ya. Kalau di perusahaan-perusahaan itu adalah IT department. Itu adalah konsekuensi kelembagaan dari pemanfaatan TIK. Betul, misalkan kita bisa menggunakan jasa pihak ketiga, tapi kan itu sangat tidak sangat menurut saya tidak bijak menyerahkan data yang sedemikian berharga oleh pihak ketiga. Lebih baik dikelola oleh sendiri. Sehingga keputusan untuk membuat IT department atau mungkin pekerjaan baru, ya, yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komputer, ini juga jadi keputusan politik dan memiliki konsekuensi politik. Tidak mudah loh Anda mengubah sebuah organisasi. Mudah tidak? Siapa yang di sini aktif di himpunan? Silvi, Bapak. Siapa? Silvi. Nah, kan di organisasi itu ada apa itu? Ada anggaran rumah tangga, ada apalagi lah namanya teh, saya juga nggak paham. Apalagi? Ada aturan-aturan, ya betul. Nah, dengan ada restrukturisasi organisasi, mungkin itu ada yang perlu diubah. Ada aturan-aturan dasar berorganisasi yang harus diubah. Harus ada orang yang ahli sesuai dengan keahliannya. Mereka itu harus dihargai, ya. Kalau di kelembagaan ya harus diberi gaji, punya jabatan khusus, punya pekerjaan yang juga khusus. Nah, ini ternyata dampaknya juga harus diperhatikan, ya. Saya sangat berharap di antara Anda nanti ada yang bikin startup gitu loh. Jadi Anda bisa merasakan sendiri bagaimana sebuah organisasi, ya, akan berkembang dengan semakin besarnya bisnis yang dikelola oleh startup tersebut. Hal-hal yang bisa dikerjakan oleh satu orang, ya, semakin lama semakin kompleks, harus dikerjakan oleh beberapa orang, akhirnya harus dikerjakan oleh satu lembaga khusus. Oke. Jadi itu, ya, saya harap Anda bisa memahami dari paparan sekilas ini bahwa TIK itu punya aspek sosial, punya aspek teknis. Kalau aspek teknis sebetulnya nggak perlu dibahas lebih lanjut, ya. Anda sebagai mahasiswa informatika sudah paham lah, ya. Di bidang sistem informasi juga sebetulnya Anda sudah paham, ya, sifat kelembagaan dari TIK. Tapi ini satu hal yang juga Anda harus perhatikan sekarang, sifat sosial dari TIK.
bagaimana tujuan yang baik ya ternyata juga oleh di lingkungan sosial ternyata dalam beberapa kasus bisa menjadi tidak baik misalkan. Dan selanjutnya adalah TIK dan masyarakat. TIK telah membantu masyarakat yang dapat menginvestasikan waktu untuk belajar bagaimana menggunakannya, terutama bila mereka memiliki proyek gabungan dan motivasi substansial untuk berkomunikasi, untuk mendokumentasikan pekerjaan, untuk berbagi memo, dan sebagainya. Perkembangan dan penggunaan TIK memainkan peran penting dalam mempengaruhi cara orang menggunakan informasi dan teknologi. Nah, saya coba garis bawahi perkembangan dan penggunaan TIK memainkan peran penting dalam mempengaruhi cara orang menggunakan informasi dan teknologi. Muhammad Radi Akbar. Ya, Pak. Ya, bisa memberikan contoh dari kalimat yang barusan saya baca? Bagaimana perkembangan dan penggunaan TIK mempengaruhi cara orang menggunakan informasi? Ya? Sok, studi kasusnya apa? Studi kasusnya Facebook, WhatsApp, medsos. Mungkin medsos, Pak, bisa. Contoh bagaimana itu bisa mengubah, mempengaruhi. Kalau yang untuk mempengaruhi sih bagaimana masyarakat ataupun orang itu untuk mengelola informasi tersebut sih, Pak, gitu. Mengelola informasi tersebut. Ada tidak Anda bisa memberikan contoh orang di sekitar Anda yang ternyata berubah cara mengelola informasinya dengan bantuan TIK? Padahal dia bukan orang informatik atau yang dulu-dulunya paham mengenai komputer. Atau mungkin dari teman-teman yang lain ada bisa memberikan contoh? Wildan, Fauzan bisa memberikan contoh bagaimana orang di sekitar Anda mengelola informasi berbeda dari zaman bahula dengan sekarang dengan kemajuan teknologi. Kok pada bingung ya? Pada lihat loh setiap hari. Sofyan? Halo? Siapa yang di keluarganya punya WhatsApp keluarga? Ada? Ada, Pak. Ada. Apa sih yang mereka pertukarkan? Aduh, kok susah ya? Kok susah ya? Ini contoh nih, ya. Apa? Seorang anak sudah menikah, tinggal di tempat yang jauh dengan orang tuanya, ya. Kalau dulu telepon, kalau dulu menulis surat, ya. Sekarang untuk mengabarkan bahwa cucu-cucu dari ayahnya itu sudah pada gede, ya tinggal di video kan, tinggal di foto, lalu dikirim menggunakan media sosial. Di satu sisi, si kakeknya, orang tuanya itu juga harus belajar menggunakan smartphone, harus belajar menggunakan media sosial. Dulu-dulu tidak tertarik, tapi karena ada kebutuhan yang cukup substansial, ada motivasi di balik itu, beliau belajar. Motivasinya apa? Sederhana saja, kangen sama cucu. Nggak bisa lihat, ya setidak-tidaknya lihat videonya, lihat fotonya.
Betul? Nggak ada di keluarga Anda yang seperti itu. Ya, keluarga Silvi bagaimana? Betul seperti itu. Keluarga Fauzan, Halo, halo Pak. Fauzan. Keluarga dia, mana dia? Dia Ulhak? Ada Bapak. Ada. Renal, mana Renal? Iis? Halo Iis? Ya Pak. Nah, bisa beri contoh yang lain? Sepertinya kalau contohnya di media sosial ya banyak ya. Bagaimana orang yang dulu tidak tertarik dengan TIK ini punya motivasi untuk belajar. Ya, dan saya harap itu belajarnya ke arah yang lebih positif, mengubah loh itu masyarakat. Ya, karena mereka merasa bahwa belajarnya itu bermanfaat. Ya, sesuai dengan motivasi mereka. Hal-hal yang sederhana yang kita lihat hampir setiap hari di masyarakat ini adalah bagaimana TIK ini membantu masyarakat. Dia kalau mau keluar rumah terus HP ketinggalan, panik tidak? Agak sedikit Pak. Nah, sekarang mau panik ya. Padahal waktu saya kuliah, saya nggak pernah bawa HP ya. Dan memang karena belum ada HP-nya juga. Tidak apa, saya baik-baik saja hidup. Bisa janjian dengan teman, bisa kuliah sesuai jadwal, bisa mengerjakan. Tapi kan ternyata ada yang berubah di kita. Ya, Anda dari luar kota datang ke Bandung, HP ketinggalan di kota asal. Waduh, perasaan datang ke Bandung nggak pakai celana gitu loh. Ya, ada yang kurang ya. Saking ada kebutuhan kita untuk tetap berkomunikasi dengan orang lain. Baik, jadi secara umum konsep utama sosial informatik adalah konteks penggunaan TIK secara langsung ya, makna peran TIK. TIK tidak bernilai netral. Penggunaannya menciptakan pemenang dan pecundang. Ini tolong di ini ya. Ada orang yang rugi karena kemajuan TIK, tapi ada orang yang dapat untung. Ya, lihat nih pandemik sekarang. Banyak bisnis yang rugi karena pandemik. Tapi ternyata di sisi lain, pandemik juga membuat bisnis kesehatan, misalkan bisnis TIK semakin booming. Lalu pengguna TIK mengarah pada beragam, ya, seringkali efek yang bertentangan atau paradoks. Pengen yang bermanfaat, tapi malah jadi tidak bermanfaat. Penggunaan TIK ada aspek moral dan etika. Ya, ingat itu. TIK dapat dikonfigurasi. Ini adalah kumpulan komponen yang berbeda. Lalu TIK juga mengikuti lintasan dan lintasan ini sering sekali mendukung status quo. Status quo itu adalah kondisi di mana sesuatu itu tidak berubah. Ya, kita lihat sekarang bahwa ternyata TIK ini sangat mendukung media sosial misalkan. Dan media sosial ini sudah mengubah dan menjadi kebutuhan yang penting untuk masyarakat. Dan terakhir adalah TIK berkembang selama desain, pengembangan, penggunaan, bahkan sesudah diimplementasi. Nah, salah satu modal Anda ya dalam menganalisis sebuah sistem informasi ya, Anda jangan sampai bilang, wah Pak, saya sudah analisis sistem informasi di perusahaan Bapak, semuanya bagus-bagus saja, semuanya berjalan dengan baik. Ya Anda nanti nggak dapat pekerjaan dong. Coba analisis dengan penerapan TIK terbaru. Betul tidak misalkan bahwa itu dapat mendukung proses bisnis dalam perusahaan tersebut? Sebentar.
Jangan sampai Anda berpendapat bahwa sebuah sistem informasi, terutama yang sudah mapan, itu sudah tidak mungkin dikembangkan. Nanti dalam penelitian sama seperti itu. Lihat nih prosesnya. Ada yang bisa dibantu dengan pemanfaatan teknologi informasi? Tidak. Ternyata prosesnya sudah bagus. Ya, sudah cocok, sudah sesuai dengan proses bisnisnya. Ya, jalan yang lain adalah lihat teknologi yang mereka gunakan. Bisa dikembangkan? Tidak. Bisa menggunakan teknologi yang baru? Tidak. Ya samalah seperti kita sekarang sudah nyaman ya kuliah dengan Zoom. Awal-awal e-learning itu tidak ada Zoom. Saya betul-betul kesulitan mengajar ke mahasiswa. Hanya menggunakan chatting dari e-learning. Mau pakai Zoom cuma terbatas ya. Mau pakai Google Meeting juga butuh waktu untuk settingnya. Mahasiswa juga butuh latihan. Setelah teknologi dikembangkan ya, memanfaatkan aplikasi Zoom ya seperti yang kita lakukan kita pakai sekarang ya. Ya proses belajar mengajar menjadi lebih baik lagi. Saya jadi bisa lihat wajah Silvi misalkan di sini. Ya, nggak tahu nih wajah dia nggak ada hilang ya, jadi saya tidak bisa lihat wajah dia ya. Ya itu contoh ya, ada kerinduan baik dosen maupun mahasiswa untuk tatap muka, dan bagaimana dengan berbagai kekurangannya ini bisa dijembatani oleh aplikasi telekonferensi. Oke. Untuk studi kasus penelitian mahasiswa ya, Anda sebetulnya sudah melihat tampilan awalnya di video latihan DFD. Kita lihat sajalah langsung ke struktur prosesnya. Ini adalah sebuah sistem informasi yang mengelola penelitian mahasiswa. Jadi bukan hanya tugas akhir ya, tetapi juga penelitian mahasiswa yang dilakukan bersama dosen ya. Misalkan untuk menulis paper ya, misalkan untuk membuat sebuah atau prototype atau aplikasi ya. Di mana terdiri dari 4 proses utama. Yang pertama adalah perencanaan penelitian, yang kedua adalah pelaksanaan penelitian, yang ketiga adalah evaluasi penelitian ya, dan yang keempat adalah pelaporan penelitian. Nah, Anda bisa lihat ya bahwa deskripsi dari setiap proses lalu didekomposisi menjadi subproses sampai dengan ke level 3. Lalu Anda buat diagram konteksnya. Anda bisa melihat di sini siapa yang menjadi external entity ya, ada koordinator penelitian, ada koordinator tugas akhir, dosen pembimbing ya, baik dosen pembimbing TA maupun dosen pembimbing penelitian. Informasi yang keluar, informasi yang masuk ya. Nah, kita lihat bahwa dari model yang dibangun, dari aliran data, bagaimana kita melihat dari sisi 1 personal, 2 organisasional, 3 society. 1 personal, bagaimana sistem informasi ini bisa membantu misalkan mahasiswa untuk menyelesaikan penelitiannya. Salah satu yang bisa membantu
menyelesaikan penelitian mahasiswa itu adalah referensi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang ditelitinya. Sistem ini sanggup tidak untuk menyediakan itu? Ada tidak data store yang menyimpan arsip-arsip dari penelitian yang sudah selesai atau sedang dilaksanakan? Betul tidak Anda butuh referensi kalau melakukan penelitian? Betul? Di penelitian kan bukan mengarang. Anda tidak punya referensi yang baik, Anda tidak bisa menulis. Dan bagaimana sistem informasi ini dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai personal? Bagaimana sistem informasi ini bisa dimanfaatkan oleh dosen? Dosen mau mengembangkan penelitiannya, ternyata penelitiannya pernah dilaksanakan dulu bersama mahasiswa, pengen dikembangkan lagi. Arsip mendukung yang dikelola oleh sistem informasi. Kalau di sini dikelolanya di bagian 4, pelaporan penelitian. Lalu di sisi organisasi, bagaimana sistem informasi ini dari data yang dikelola, dari informasi, bisa tidak dikembangkan? Data, informasi dikembangkan menjadi ilmu, keilmuan atau knowledge. Sehingga sistem informasi ini dari sisi organisasi misalkan bisa mendukung sistem manajemen pengetahuan. Penelitian yang Anda lakukan, yang mahasiswa lakukan bersama dosen dan yang dosen lakukan, itu harus menjadi aset untuk prodi, untuk fakultas, untuk perguruan tinggi, harus disimpan dengan baik, harus dikelola menjadi sebuah pengetahuan yang dimiliki. Aset itu menguntungkan tidak? Ya menguntungkan, makanya disebut aset. Iya. Sementara misalkan dosen itu oleh dikti ya dituntut untuk meneliti. Mahasiswa itu dituntut untuk melakukan penelitian yang berkualitas. Nah, bagaimana sih sistem informasi ini bisa mendukung? Di satu sisi ada proses pelaksanaan penelitian, ya, ada perencanaan. Di sisi lain penelitiannya juga dievaluasi terus supaya sesuai dengan kaidah keilmuan dan secara kualitas bisa ditingkatkan terus. Disimpan menjadi data, menjadi informasi, ya, dan ini bisa menjadi dukungan untuk pengetahuan yang dimiliki oleh prodi. Riset itu kan sekarang menjadi kata-kata sakti, ya. Jadi salah satu penilaian, kenapa sih sebuah perguruan tinggi bisa disebutkan sebagai perguruan tinggi top, baik di Indonesia, di Asia Tenggara, maupun di dunia. Salah satu yang tidak bisa ditawar itu adalah riset. Risetnya bagus, risetnya bermanfaat. Untuk siapa? Society, masyarakat. Jadi 3 aspek dari tadi sosio-informatik itu difikirkan sekarang dalam memanfaatkan, dalam merancang sebuah sistem informasi. Siapa nih pelakunya? Secara personal untuk para tiap pelaku ini, ya contoh sajalah external entity di sini. Ada manfaatnya? Tidak. Ada dampak positifnya? Tidak. Untuk Unpas, untuk informatika Unpas, ini sistem informasinya ada manfaatnya? Tidak. Mengubah mereka menjadi lebih baik? Tidak. Dan ujung-ujungnya adalah ini ada manfaatnya tidak untuk masyarakat. Nah, begitu pola pikir yang harus Anda mulai gunakan, ya,
dalam merancang sebuah sistem informasi. Ya, ini silahkan dibaca saja ya